Balad. Sebelumnya kita telah bahas ayat 1 sampai 3 yang mana Allah bersumpah demi kemuliaan dan kesucian kota Mekah. Di ayat kedua Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad yang ada di situ dan demi bapa dan anak yang ada yang berawal dari Mekah, kota Mekah tadi. Jadi Nabi pertama itu di Mekah, Nabi Adam di situ diturunkan. Nabi terakhir pun dari Mekah. Dan beserta anak keturunan cucunya manusia sampai pada hari kiamat. Nah, di ayat ampe A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kita cari terjemahannya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Sampai situ dulu. Ayat ini diawali dengan laqad khalaqnal insan. La itu artinya sungguh, qad itu artinya sungguh. Dua kali kata sungguhnya. Walaupun di terjemahan kita lihat cuma satu, sungguh. Sebenarnya dua kali sungguhnya. Kalau ingin diterjemahkan, sungguh sabana sungguh. Sungguh sabana sungguh. Kami telah menciptakan manusia. Fi dalam kabad. Di situ diartikan dengan susah payah. Dalam tafsir kita cari dulu. Ibnu Abbas berkata, yakni diciptakan dalam kepayahan. Dari kelahirannya sampai gadangnya. Ditafsirkan melalui surah Al-Ahqaf ayat 15. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Manusia kok diciptakan dalam keadaan susah payah. Hamilnya susah payah, lahirnya pun susah payah. Kemudian Sa'id bin Jubair menafsirkan dalam kepayahan itu selalu ada masalah tantangan hidup sampainya kadang. Dari KT, teman SD, teman SMA, sampainya menikah, sampainya gaya. Ada masalah tadi dalam kesusahan tadi. Kabat, apa arti kabat? Maka dalam secara bahasa kabat itu artinya sesuatu yang membuat hatiku susah.
namanya kabad. Sebuah perjuangan untuk mencapai sesuatu dengan susah payah pun namanya kabad. Maka dikembangkanlah di ulama makna kabad itu. Ternyata ia memang setelah diteliti, manusiaku sejak darinya penciptaan awalnya lah penuh perjuangan, penuh kesusahan, penuh susahnya tu dengan penuh perjuangan. Ada bukan bermakna susah, susah idiknya gitu lah. Inyo berjuang tapi dalam penuh kesusahan. Tapi bukan tak berjuang. Manusiaku selalu dalam perjuangan tapi dalam kesusahan. Contoh, ketika bertemunya awal penciptaan itu bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Itu kalau penelitian dokter itu ratusan juta yang akan menjadi apa mencari sel telur tadi yang berhasil ratusan juta lainnya gagal. Berarti kau penuh perjuangan. Nah, jadi nya ratusan juta lainnya gagal. Enggak lah 100 juta sel telur tu, sel sperma laki-laki itu. Yang berhasil berarti barang yang gagal 99 juta 999.999. Banyak gagal. Tapi memang penuh perjuangan. Karena yang jadi itu belum lagi setelah jadi nan ibunya hamil, kesusahan lah. Alun teraga ikonya, teraga itunya, alun napaknya, alun muntah-muntahnya, alun mual-mualnya, alun melayannya lah. Buka 1, buka 2, buka 3 itu perjuangan sampai lahir. Olah lahir selesai, alun lah menyusui lah. Malau ranginya lah. Alunnya karya tengah malam jam 2 lok sedang lama. Ya kan? Lok sedang lama karya marakia tengah malam tu. Jago. Terpaso jago. Beko lah lok baru dah isan. Terpaso jago. Umumnya pindah sadonya dia. Umumnya ibu-ibu yang melahirkan menyusui, yang anaknya ditukarnya hari. Kibaliannya dia anak aku hari. Siang lalu malamnya kohnya itu agak kurih pada namanya dia dalam kesusahan. Olah kadang anakku selesai masalah, mikian biaya sekolah lo, kau masuk sekolah lo lagi, alun perangainya lagi. Kalau tamat sekolah SD, SMP, SMA, biaya kuliah nalo. Anak perangai tadi itu nawak kecewa masuk jurusan tafsir. Ini tidak ada elektro. Lu cakap je nak lagi. Batan tangan saja. Ada wak. B aku je dah kek mek tu. Jurusan tafsir cek, jurusan bahasa Arab cek akal dah kek A B je tu. Tapi kalau jurusan tafsir ke elektro ko AZ judul. Tapi itulah anak penuh perjuangan terus. Alhamdulillah lah selesai kuliah. Cik kajo lah deh. Apa ya ni cik kajo ke rupanya. Alhamdulillah ada pek kajo. Laki nak kena cari lah. Panjang lah tu. Si anak kacocok nak masalah laki-lakinya lah. Si anak kacocok. Apalagi lah tamat sekolah lah paneknya kolan. Laki nan kamu dah itu saya kena carian. Alaikas sayangnya kanak awak beko. Panjang. Tak murah-murah sana. Murah-murah sari lah. Alhamdulillah lah punya lah nikah dapat jodoh yang cocok. Masalah
ada 2 tahun nikah halunya hamil-hamil lah. Atulah nikahnya antar lanjut karanggai aja baru kan. Lama kadang nak aku. Jadi penuh perjuangan tadi. Kabat namanya. Arti yang kabat. Penuh perjuangan. Cik-cik orang gaib marason itu. Marason sampai nikah nak kau nyusu juga orang gaib baru. Cik-cik orang tu ada yang marason itu. Cakapnya laki bini kamak je lapor baru. Cik-cik orang tua madoi itu. Kecuali orang gaib siswa. Orang gaib siswa aja ketek lo ngerasa dia pak nak kau ngadu-ngadu ke paknya lah. Anak-anak kini peliang ya. Anak kini. Itulah hidup manusia itu dalam perjuangan, dalam bersusah payah. Ada yang diperjuangkannya tapi mendapatkannya dengan susah payah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di lanjutan ayatnya, manusia kan dalam penuh perjuangan tuh. Allah bertanya, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad? Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, terkadang awak merasuki perjuangan awak. Di siko agak disentil. Lapane ambo bau sau. Iko karano usau ambo. Peras keringat banting tulang. Apakah dia manusia itu mengira ndak donan buku asuatehnya? Memang awak sadonya tu. Oh ndak. Itu kan ndak dijawab dah. Allah tanya saja. Mbak, ndak ada nama kuasa kata awak selama dunia kerajo di dunia sejak dari dalam pari itu sampai awak gadang sampai bini sampai semacamnya. Ndak ada nama kuasa kata awak. Memang awak sama jalan didik dunia aku surangnya. Oh ndak. Cuba pikir nanti kita. Sabananya dan sabana bahwa terjadi itu semata-mata pertolongan Allah. Setelah sel sperma aku bertemu dengan sel telur, apa terjadi? Apa-apa kena dua asalnya. Dan ibu-ibu dalam hamil itu manganya. Kami nun saja. Dan terjadi di dalam proses perubahan sel telur, berubahnya segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, ada matonya, ada jarinya. Siapa yang buat itu? Allah. Jadi nan 9 bulan dalam kandungan itu sama nama karajo itu siapa yang berkuasa? Allah. Nah papa juga ibu manga. Itu pikiran yang selama 9 bulan itu manga. Duduk-duduk saja. Kan ada satu mangajunan di dalam pari itu. Litak makan. Antara agak balik. Dan janawa adalah payah lo tadi kan. Rupanya ada yang berkuasa yang maha di situ. Dan itu tak bisa campur tangan lo. Mancuang ni doang nasi tak ada. Mana picik-picik pari ibu tu. Apa bantuannya tu memang Allah. Semanantuan tu tak bisa gitu. Putih yang kulitnya dah jangan kalam. Makan banyak-banyak tapuang kan. Tak muat. Tak bisa. Bulu matono lanti anda tak bisa. Ada yang berkuasa di situ. Jangan wak mengiro ndak ada nak berkuasa. Ada nak berkuasa situ. Amarasu ada nama kuasa. Kulah nama. Manusia yakin kalau ndak ko itulah nampak yang sombong manusia. Kalau ndak ko lah wah tu pantang bana dia agama dia tu. Ndak boleh bana. Apa lewat nan pejabat nenek mama itu kemanakan petang no kalau ndak ko nak menolong lah. Ajan sekali-kali macam mana itu. Ada campur tangan kekuasaan lain yang ndak manga-manga kekuatan tu dibanding kekuatan awak.
Awak pun dapat kekuatan dari Allahnya. Ada anak-anakku ketika nyo ketek terjatuh. Ya kan? Nampak ada. Siapa nolongnya tu? Ada kekuasaan ini menolong. Dan itu sering terjadi. Ada kecelakaan auto. Nah, auto tu meninggal, bayi dalam tu hidup. Salah logikanya, orang nak gadang kau nak hidup. Ini nak bisa menyelamatkan diri. Nilai barakah, nilai batanago. Kau nak barakah, nilai batanago selamat. Ada tak kekuasaan lain di situ? Ada. Ada. Orang ngician, manusia itu lahir karena pertemuan sel sperma laki-laki dengan perempuan. Endaklah. Ada orang 12 tahun nikah hendak je punya anak. Membarakali lo bertamunya tu. Tidak jadi-jadi dah. Ada kekuasaan lain. Yang itu di luar kekuasaan awak. Di satu sisi ada yang ingin bana dapat anak. Kama kemari baru kama kemari baru kan namanya. Kok makan niko terapi kah namanya? Terapi kehamilan kah namanya? Istirahat total kah namanya biar dapat anak? Indah aja. Terbaliknya di satu sisi ada ibu-ibu ndak talok beranak itu dah aja. Jadi tarikh saya. Bukan karena awak baik, ndak, memang Allah hadiah jadi tarikh saya. Bukan awak yang baik, apaknya baik nak mantun dah. Memang Allah hadiah loh. Nanti memang ndak aja menjadi itu. Ampe dah nak talok lain dah. Seolah-olah memang udahnya kau yang buat anak nak mantun, tu salah yakin tu. Tapi ini menunjukkan kawak ada yang berkuasa di luar itu. Ada nambah kuasa. Itu yang masuk ayat ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad. Jadi dalam hidup awakku ada yang berkuasa. Wah, kuasa yang di luar kekuatan awak. Yang tak awak lihat tapi ini nyata. Kalau awak muah merenung, amuah berfikir nyata. Itunya. Dan itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Ada masalah dalam hidup. Ternyata awak berfikirlah panik-paniknya mikir. Rupanya jalan keluarnya murah sekadang Allah hadiahnya. Dan itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Awak belah paniknya pikir. Rupanya ada jalan dari Allah. Dan awak ceritakan dia, Alhamdulillah. Lah panik, awak fikirlah panik batang. Tapi Alhamdulillah Allah hadiah jalannya. Alhamdulillah mudah senyum. Ya, jadi itu salah satu bentuk ada kekuasaan. Nah, di ayat selanjutnya ternyata ada manusia yang tidak menyadari itu. Tidak menyadari apa? Ada nambah kuasa selain awak, namanya Allah. Ada yang manusia yang tidak menyadari itu. Nyo yang disadarinya, nyo sebenarnya lupa diri, bukan tidak menyadari, lupa diri nyo. Lupanya ada yang berkuasa itu sehingga yang nyo berkata menganggap dirinya lah yang berkuasa. Yang didapatnya apa yang kesuksesan yang didapatkannya itu memang murni karena dirinya. Aku yang lupa diri itu. Itu yang mana puak dado tadi itu. Salah satunya di ayat selanjutnya itu. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maksudnya membelanjuan harta yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arti lubada di situ artinya ayat 6
banyak. Banyak ko dalam masyarakat apa? Kathir. Lubada ko berasal kata dari labid. Labid ko, Bapak Ibu pernah mencelik singo? Mencelik, tapi kau sebut langsung kan lu ni dah. Mencelik gambar, mencelik video kan lagi kan. Tu ada di kuduaknya kan, nan jantan. Ana mana tu? Oh, bulu labik tu. Pindah jantan saya betina nak ada dah. Itu gagah lah dia tu, singo tu. Kalau tak ada itu hilang gagah singo jantan tadi tu. Kalau di kudu ada lah tu. Tapi yang labit ku adalah di singong. Apa namanya Pak? Apa namanya? Surai. Oh, surai namanya tu. Surai tu. Bulu di kudu dan labit tu. Berapa banyak bulunya tu? Banyak mana? Labit. Lebat. Nah, banyak kata-kata banyak kemudian terhimpun di satu tempat namanya labid. Adalah banyak kasir setelah dilunggu-ungguan, itu tidak labid namanya dah. Saketek. Akhirnya terkumpul banyak. Itu tidak labid namanya. Yang labid itu banyak. Terkumpul banyaknya. Jadi kumpulan dari nan banyak. Dan bukan dari nan seketik. Nah, banyak baunggok. Kalau tiba dia anunya dan baginya tidak bercacah dah. Baginya baunggok. Banyak. Nah, pertanyaannya guna surai nan di kuduak singo tadi adinya dah. Untuk kebanggaan. Kalau di ayam mana kepala mereka? Arangga ayam jantan tu ada ada. Ini mahkotanya loh, kebanggaan. Gunung mahkota di Rajo tu. Nampak KBN di kepala di Rajo tu yang isinya barang-barang berharga intan mutiara tu gunanya kebanggaan. Maka dia ayat itu menunjukkan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kata-kata kata ulama tafsir, kata-kata penuh kesombongan. Pertama kata lubada, harta yang lubada banyak. Nyoba lagi tidak pernah seketik. Nyoba lagi sekali banyak. Ini tipe orang Quraisy. Orang Quraisy dulu nyoba lagi nak mas ketik nyoba banyak sampai gini orang Arab tu tipe ini tu. Kalian nyempak yang pai umrah pai haji orang sedekah banyak tidak sesuai dah wa kontainer dan itu memang sifatnya saja dulu baragi aku tidak muas sekecil ada awak kan agak terbalik pada itu seketik raja-raja mereka itu lagi pilih sampai sekontainer lain tu nah magiah sekontainer banyak mang lubada banyak. Kemudian kesombongan yang kedua ahlak tu. Arti ahlak tu asal katanya halaka. Memberi tanpa manfaat. Nyo manggap magiah ko tidak ada manfaat kalau bahasa awaknya orang kaya orang banyak Pak lagi Pak ya Pak Ji. Itu ujung-ujung saja. Itu ahlak tu. Ujung-ujung saja. Ini palah banyak orang lagi tapi gayanya mana teh. Itu ujung. Apa? Ala labiah pada tabuang. Akhir-akhir mandang amal itu orang sombong apa? Ada Pak Ji dia uang aja. Ini menyumbang 2M. Banyak aja ya. Seketik. Ujung-ujung ni. Hanya saja, yang baragiah itu kan bagus. Jadi yang menganggap seketik baragiah itu kan bagus je. Sayangnya karena kesombongan.
bukan karena Allah. Itu maksudnya. Baragiah itu bukan karena Allah. Untuk kesombongan, menunjukkan siapa? Siainya. Itu yang lupa diri tadi. Orang baragiah tapi untuk menapuak dado siainya. Masih dia teh orang kampanye kelasnya. Orang kampanye kan baragiah dia pilih lambo tu kan. Masih meminta-minta, mengemis-ngemis juga tu. Ambo agiah wah. Pilih ambo dih kan mengemis namanya. Jadi pengemis. Aku nak ada ngemis, nak ada minta-minta balik kan ada. Pilih lambo cucuk lambo nak ada dia. Dia tahu siapa nama dia. Agak tinggi kelasnya kok. Sombongnya kok tinggi kok. Tinggi kok kelasnya. Manusia kok lupa. Siapa nama dia harato. Inyo sukses mode itu siapa nama dia. Singgonya mana puak dado. Aku telah membelanjakan harta yang banyak. Ambo baragiah banyak. Sawana banyak. Piyo juang aja. Oh yo juang situnya. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kadihindari. Manusia ku hidup penuh perjuangan. Tapi jangan berkata perjuangan awak itu karena awak. Berhasilnya awak karena awak. Karena Allah. Karena Allah. Nabi Yusuf pertama beliau pai dari Palestina ke Mesir itu statusnya apa? Dijual. Bajua. Kalau kelasnya budak namanya. Cuman syukurnya sampai di Mesir beliau tidak dijadikan budak. Tapi pertama bajua Bali jodoh sananya dijual sebagai budak. Itu level terbawah. Level terbawah. Sampai di Mesir, di akhir hayat beliau jadi Al-Aziz, tangan kanan raja. Itu level tertinggi lah bagi orang Mesir waktu itu. Level tinggi lah. Tak boleh di atas tu rakyat Mesir dan levelnya dari budak bisa menjadi tangan kanan raja. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika beliau jadi itu, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, engkau telah memberikan aku sebagian dari kekuasaan. Siapa nama dia? Ya Allah, engkau telah memberikan aku sebagian dari kekuasaan. Aturan dan contoh manusia yang tidak lupa diri. Mungkin Bapak Ibu lai bersobok. Mungkin. Ambo pernah sobok sekali baru lama. 2003 balik. Matilah 10 tahun yang lalu. Bersobok je orang. Tidak usah sabuin orang Malaysia. Hanya punya ini punya itu. Iko. Nama tak. Iko sadonya. Memang perjuangan ambo. Ambo tak kaji inanga. Inyo pun tak kaji lo di ambo tak kaji itu. Iku ambo usahawan. Kini alah jadi. Kalau ndak iko lah sari. Oh, aduh rupanya. Aduh rupanya. Lah 10 tahun lalu sebab tu. Tentu apa ibu nak cok kau ke lapangan. Kalau mau kan cok ke masjid saja tu sebab orang yang elok saja. Ya. Kalau nang kau ke pejabat, ke kantor-kantor, ada ndak orang macam itu? Yang mana puak? Kalau ndak, ko lah wah. Kalau ada ingiannya jaya. Allah nak suka. Ada nama kuasa benawa. Atau orang nama galih tu nak jadi banyak kadainya, banyak jual belinya. Kalau sempatnya menyambut mana puak dadonya, ingiannya. Bukan gara-gara apa, dapat pitih pak, barasaki ko pak. Memang Allah dia. Jangan lupa Allah nama dia tu. Ingat anda pak.
Kemudian, nah orang yang sombong, yang banyak harato, sombong, banyak lu haratonyo, banyak bakuaso lo nyo, biasonyo, orang nan banyak harato, nan bakuaso, sombong lo, nyo berbuat tu bah. Hati-hati atau semena-mena biasa. Semena-mena. Ya wak kayo. Wak bakuaso. Sombong lo. Agak kalau mengecek agak menggadang tu melencu-lencu asisten. Agak melencu-lencu ngecek ke bawah. Kecek tak terkontrol. Tiba di mambiak keputusan, mbak ketuju dinyo, kesenang dinyo. Sehingga berbuat sering semena-mena. Kalau bermaksiatnya, kalau ingin bermaksiat lo. Bantuan tidak ada yang mengontrol hidupnya. Yang mengontrol hidupnya surang sekecilnya. Itulah di ayat selanjutnya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Memangnya babuik meli itu nak ada nak kawan caliak? Tak dicaliak oleh Allah. Kan Allah tanya aja nya. Anu nyuruh awak fikir. Tak ada nak mencali awak. Aku kan kajinya tinggi kau. Anak ringan sah. HP di rumah, tak ada orang di rumah. Kalau misalnya kau anak-anak muda. Yang dibuka di HP awak surang tu tak ada nak kawan caliak. Ada. Dan pasti Allah mencaliak. Malaikat mencaliak. Ternyata, aku Bapak Ibu, kunci dari ketaatan tu dua tu. Kuncinya. Pertama, maraso ada yang lebih berkuasa dari wak, yaitu Allah. Yang kedua, maraso ada yang mencari anawak tarui. Itu kunci taat rupanya. Sehingga awak babuek tidak semena-mena. Ketika awak berbuat sesuatu, pasti Allah bantu. Pasti Allah tolong. Itu yang buat hati senang. Ketika awak berbuat sesuatu, ada yang mencari anawak. Itu yang membuat awak terarah. Hidup menjadi tenang. Hidup menjadi terarah. Gara-gara ada rasa. Aku rasa oleh Pak. Ada rasa di hati awak. Ada yang lebih berkuasa dari awak. Dan ada yang mencari awak. Maka ulama menganjurkan acok-acok menyambut itu. Allah memperhatikanku. Allah melihatku. Acok-acok ulang kata-kata itu. Allah memperhatikanku. Allah melihatku. Allah memperhatikanku. Allah melihatku. Walaupun wak surang mode itu ucapan terjaga wak. Terjaga dari kesombongan, terjaga dari maksiat. Kuku yang kurang bagi awak termasuk anak-anak awak. Payah kini mengontrol anak. Apalagi punya HP surang misalnya. Kadang orang gaik camih. Kan takut. Tak boleh nak HP. Kau macam-macam di HP itu. Tak HP-nya bukan HP itu masalah. Tak boleh HP itu sampai mana talok dia. Magiahnya tak HP itu. Sampai bila talok. Sampai kapan wak nak ke magiahnya HP itu. Beko lama-lama awak kecuahnya. Lunggu nanti lanjutnya beli dalam HP. Bisa saja kan? Bisa. Bisa jadinya membeli HP surang. Cuman yang kadi tanaman, ndak HP-nya kok dah. Perasaan tadi. Rasu. Ama masuk rasu ko dan bahasa bawa Bapak Ibu. Allah memperhatikanku. Allah melihatku.
Karena nak kamapai Allah perhatian awak nak. Kesusahan minta ke Allah, minta bantu ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau ada takana nak berbuat buruk, kana nak Allah mencali. Itu dulang kana tu. Kana nak Allah mencali. Abi jomi apa jama jauh. Kami di Bukit Tinggi, anak di Padang, anak di Jakarta, tak akan mungkin kami mencaliak. Tapi Allah mencaliak nak. Tapi Allah mencaliak. Amam masuk anu kokah. Itu nambarik tugas awak soalnya Pak. Memasukan rasul itu. Dia tak perlu ke CCTV. CCTV kok kini sebagai barang bukti juga memang untuk ada kejahatan, tapi kan kejahatan itulah terjadi, tapi tidak mencegah kejahatan CCTV kalau gara-gara CCTV tidak jadi orang baik buruk, buktinya banyak aja. Keburukan itu akan terhenti ketika seluruh manusia merasa Allah memperhatikannya dan melihat. Aikolah Nabi dulu karajonya. Sukses tidak Nabi? Sukses. Tidak menggari sahabat dia. Memang masuk Rasul itu ke sahabat. Masuk. Takut ke Allah itu masuk ke hati-hati sahabat. Memasukkan itu. Itu nan maha. Maha mana. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Allah mengingatkan sebagian dari nikmatnya. Orang nak lupa-lupa tak? Nak lupa ya Allah, lupa dirinya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Abikir awak matun Allah guna agi yang kini ku gunanya. Siana magiah gunanya nikmat nan dapat dia wak. Nikmat hidup kau dia ada mata kau. Bisa milih orang rumah dia ada mata, condong mata kanan rancak. Kalau sempatlah ada orang buta suruh milih orang rumah apa aja nak? Maka tujuh dia yang yuang aja itu. Tasarah selama konten sana. Tak ada nikmat idik tu lah. Nikmat idik kau dia ada mata kau lah. Dan mata kau lah kamera terbaik di dunia. Dia bisa langsung mencari langsung fokus. Bisa langsung fokus. Kalau kamera HP tak ada tekanan untuk harus fokusnya ke situ. Bazum dulu. Baru jalih ni nyata. Dan hebatnya tak perlu tekan simpan. Tak perlu mapuih. Memori anda penuh. Tak ada. Mata ko barangkali cuma ambil foto sehari saja. Tak hitung. 24 jam kecuali lalok saja. Itu ambil kamera, ambil video, ambil foto tadi. Tak pernah file. Apa bapak ibu lah beralam mau bapak. Acok nak keluar di situ. Hapus, memori penuh, hapusnya. Luar biasa nikmat tu. Asyana magih nikmat tu tu. Allah. Bisa awak karajo melihat, apalagi sebagai supervisor, apalagi nyomandor, kan memperhatian sekarajonya. Anu memperhatian kau tentu pakai mata. Siapa magih nikmat? Allah. Jadi banyak nikmat Allah yang kawat itu salah satu nikmat mata. Mahakah nikmat mata tu? Sabana maha. Tak mau diganti dah. Kini tanya bapak ibu. Tak sudahkah dua mata? Amu hendak bapak ibu menyarahan sabalah mata tu diganti je 10 M. Asyik fikir nak lo. Bagi 10 M
Agi mata tu salah. Tak mau orang tu. Karena nikmat mata ku yang Allah berikan tak ada nilai. Kemudian walisanau wasyafatain. Dan lisan. Lisan artinya lidah. Guna mata mencari anak ketujuh untuk memilih, menseleksi, menikmati keindahan alam pakai mata. Lidahku gunanya. Kalau Jawa kan condong mata kanan rancak, condong selero. Untuk rasa lama ndak lama aku kan je lidah batanya. Kemana makan lama gini? Kan awak mana itu? Ndak kemana makan gini dah. Orang Minang ndak kemana makan dah. Kemana makanan lama. Itu tanya. Berarti yang ditanya aduh, lidah. Kemudian lidahku untuk kenikmatan makan di lidah. Kenikmatan mengungkapkan perasaan dia di lidah. Antara so di hati diungkapkan jo di lidah. Ingin ceramah gini kau aja apa? Di lidah. Ingin menasihati anak di lidah. Kini bangih napak ke ibu kanak wah pilih dah nak doa ajar no. Tapi dia tiga nak mengecek je, tu nah. Tidak bisa ngecek dah. Nikmat dah Allah dia selama lidah tu. Nikmat. Mata Allah dia nikmat. Lidah Allah dia nikmat. Wasyafatain, dua bibir untuk berbicara, untuk makan dan memperindah wajah. Lai lidah tipis saja kau. Lalu biar kau dah. Langsung saya garis mana kau? Apa bentuknya? Tak rancak lah nya. Bibir kau perindah. Bibir bersam sauleh. Memperindah wajah. Nah, wahadainahun najdain. Walaupun Allah magih nikmat tadi, ingat jalannya tetap dua. Jalan kebaik. Kami beri hidayah kepada dua jalan. Kebaikan dan keburukan. Mata Allah agih dua tadi, bisa kena elok? Bisa kena buruk? Bisa. Lidah tadi mengecek bisa kena elok? Bisa. Ngecek nak buruk? Bisa. Lidahku membuat hati orang senang bisa? Membuat mata orang tak bisa lalu? Bisa je. Wahadainahun najdain, dua jalan tadi. Bibi kau bisa jalan kanan elok, bisa kanan buruk. Maka itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Nikmatnya Allah giatan. Kembarana Allah giat barasa buat baru nikmat dah. Mata, lidah, bibir. Jalannya dua. Bagi yang mau menggunakan untuk kebaikan, saruga ujungnya. Bagi yang menggunakannya kepada kejahatan, neraka ujungnya. Ketika sedang angin-anginnya pemilihan-pemilihan petang, lidahku wabayo. Hati-hati. Dan banyak pelanggaran di lidah. Pilih pasangan ini. Batu hanya mana-mana ko. Kalau itu bau jan. Mengecian jan sianu tu. Lalu babukalah aibnya. Membuka aib ko dosa kadang. Dia hati-hati nanti tim sukses. Kalau kau jadi tim sukses, nanti awak saya sebut. Pemainan awak saya baca. Jam buruan pemainan orang. Kalau indah, jalan keburukan apa tanpa ujung-ujungnya masuk neraka. Lidahku pun bisa senang hati orang rumah dia.
bisa lo senang hati orang rumah. Jadi lidahku bisa lo sakit hati orang rumah. Pulanglah bapak ibu ke rumah, apa-apa ke rumah sobok je orang rumah. Masya Allah, rancana dinda kini agak putih nampak gini. Wah, walaupun tak percayanya, nantinya, cuba tes kau coba pulang. Kok agak putih dinda nampak gini? Lah gua, kau intinya nak. Walaupun yang ngecek mana itu artinya tetap senang tu. Tes lo guna lidah yang sama kan sama lidahnya tu. Bawa untuk cilapui sama dengan. Itu dah. Bisa aja itu. Tapi batinya. Jadi jalan kau tetap dua dengan lisan yang sama. Dia Pak Ibu hati-hati ya. Allah bagi tiga nikmat. Hati-hati menggunakan nikmat tadi. Bisanya kanan lo, bisa kanan buruk. Itulah yang akan nanti dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kalau banyak menggunakan untuk elok masuk surga, banyak menggunakan untuk buruk masuk neraka. Maka banyak-banyak wa istighfar. Mungkin banyak salah guna mata wak salah moko, salah guna lisan awak salah moko. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun selagi awak masih hidup. Karena kalau lah meninggal, pintu taubat tertutup. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita salah moko. Amin ya rabbal alamin. Kini dulu Bapak Ibu. Terlebih atau kurang mohon maaf. Ada yang kau tanya? Berartilah sabana paham. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.